Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah majlis kajian atau ta'lim Al-Fath, guys. Dalam kesempatan kali ini, sebagaimana yang diminta oleh panitia dalam request mereka, yaitu kajian At-Tibbun Nabawi. Jazahumullah khairan. Kajian At-Tibbun Nabawi mungkin kajian yang baru didengar oleh mayoritas kaum muslimin. Kajian ini adalah kajian yang merupakan cabang-cabang dari ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Allah telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya ayat ini yang termasuk dalam dhimni, kandungan ayat ini termasuk padanya ilmu At-Tibbun Nabawi, ilmu tentang pengobatan Nabi SAW. Dan kita wajib mengimani apa yang datang dari Nabi SAW dari semua cabang-cabang ilmunya. Karena apa yang Nabi sampaikan itu adalah termasuk wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang disampaikan Nabi SAW itu bukanlah dari hawa nafsu, akan tetapi dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus imani termasuk ilmu pengobatan yang datang dari Nabi SAW, yang datang dalam hadis yang sabit, hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kita wajib mengimaninya. Ya, kita wajib mengimaninya. Tidak boleh kita menolak satu pun dari hadis Nabi SAW. Satu hadis saja, ya, separuhnya pun saja diingkari oleh seorang muslim, maka pengingkaran dia akan hadis Nabi SAW yang sahih bisa membahayakan keimanan, bisa menggugurkan keislaman seseorang, maka sangat bahaya. Ada mungkin dalam Tibbun Nabawi ini beberapa hadis yang mungkin tidak masuk akal manusia. Di antaranya hadis seperti hadis tentang lalat. Sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari, idza waqa'a adz-dzubab fi syarabi aw fi ina'i ahadikum falyakmizhu thumma liyanzihhu fa inna fi ihda janaihi da wa fi ukhra shifa au dawa. Kata Nabi SAW, jikalau ada seekor lalat masuk ke dalam bejana minum salah satu dari kalian, maka celupkanlah. Ya. Bahkan cepat celupkanlah dan cepat buang. Karena pada sayap satunya itu penyakit, ya, dan sayap satunya itu obat, penawar dari penyakit. Ya, kalau seseorang tidak mengimani akan benarnya hadis ini, dia akan mengingkari akan hadis ini. Bagaimana lalat dicelupkan kemudian diminum, padahal lalat itu penyakit. Nah, tapi kita mengimani apa yang dibawa Nabi SAW. Juga hadis yang lainnya tentang
ekor kambing, obatnya isialgia, nyeri pinggang dengan ekor kambing. Mungkin kalau orang tidak mengimani apa yang dibawa Nabi SAW dari hadis-hadis yang sahih ini, dia akan mengatakan, apa sih logikanya ekor kambing dengan nyeri pinggang? Ya, orang yang beriman, dokter yang beriman, ahli laborat yang beriman, mereka langsung meneliti. Ternyata pada ekor kambing mengandung prostaglandin. Kenapa? Awalnya mereka iman. Setelah iman, mereka ingin mencari hikmah dari apa yang mereka imani yang dibawa Nabi SAW. Ternyata penelitian mereka mendukung, ya, melatar belakangi apa yang sudah disampaikan Nabi SAW. Tapi ingat, pertama keimanan. Adapun hikmah dicari setelahnya. Seandainya penelitian itu pun nggak benar, tetap kita harus mendulukan apa yang dibawa Nabi SAW. Ya. Prostaglandin pada ekor kambing ini ternyata bagus untuk mengatasi inflamasi, bagus untuk mengendorkan saraf, meredakan rasa nyeri pada isialgia. Nah, barakallahu fikum. Juga pada lalat. Lalat setelah diteliti, ya, oleh mereka-mereka yang beriman, ya, mereka teliti ternyata lalat ini satu sayapnya, ya, mengandung 9 bakteri. Dan satu sayapnya mengandung 1 bakteri, ya, actinomycin atau actinomycetin, yang bakteri ini bisa membunuh semua bakteri dari sayap sebelahnya. Ini mencocoki dengan hadis Nabi SAW yang lainnya, riwayat Imam Ahmad, riwayat Bukhari dan selainnya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan." Dalam riwayat alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Ya, bahwasanya Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali pasti Allah turunkan obatnya. Satu sayap lalat itu penyakit, satu sayap lain obat. Sayap, Masya Allah, lalat ini Masya Allah, hewan yang bagi manusia sangat hina. Ketika dilihat, sudah muak melihatnya. Lihat dia tempat tinggalnya di mana, lihat wujudnya, lihat dan dengar suara tarian-tariannya yang menjengkelkan, ya. Ternyata dengan kondisi yang seperti ini, lalat ini, ya subhanallah, memiliki keutamaan. Bahkan satu ekor lalat jika dibanding dengan gerombolan babi, lalat masih mulia daripada babi. Lalat membawa penyakit, satu sayapnya, satunya membawa obat. Adapun babi, dia makan najisnya sendiri, kotorannya sendiri, jorok. Ya, ada padanya cacing babi yang menakutkan, yang membahayakan. Nah, maka najisnya babi adalah najis ainian. Najis ainian. Barakallahu fikum. Ini contoh. Jika ada ilmu yang datang dari Nabi SAW tentang pengobatan, maka kita sandarkan ilmu tersebut dalam tibbun nabawi, pengobatan Nabi SAW. Tentunya dengan sanad yang sahih. Maka kita sandarkan kepada Nabi SAW. Karena at-tibbun nabawi tersusun dari 2 kata. At-tibb, yaitu ilmu pengobatan. An-nabawi, yaitu penyandaran kepada Nabi SAW. Nah, dan jika tidak datang dari Nabi SAW, maka jangan katakan ini pengobatan ala Nabi. Tidak boleh, haram. Ya, ini resep Nabi. Ini gaya hidup Nabi. Nabi seperti ini. Tapi nggak ada dalilnya. Maka ini sangat membahayakan. Sebagaimana masuk dalam hadis Nabi SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu ilan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat kembali dia adalah di neraka. Berdusta atas Nabi SAW dengan sengaja, muta'ammidan, maka tempat kembali dia adalah neraka. Bi'sal masir. Sungguh tempat kembali yang jelek. Ya. Dan adapun Ibnu Qayyim rahimahullah menulis kitab At-Tibbun Nabawi. At-Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi.
Atau dalam kitab lainnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Seandainya disebutkan dengan Tibbun Nabawi, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam kitab tersebut tidak semuanya berasal dari Nabi SAW. Maka kita juga harus cek dalil-dalilnya. Ada yang datang dari Nabi, ada yang datang dari kedokteran Yunan, ya, ada yang datang dari disiplin kedokteran yang lainnya. Nah, maka tidak mutlak kita katakan dari Nabi SAW. Tapi apa? Lihat, jika apa yang disebutkan beliau berdasarkan kepada dalil yang sahih, maka kita katakan itu adalah dari Nabi SAW. Tema kali ini sebagaimana diminta oleh Majelis Ta'lim Al-Fath, guys, ya, dengan tema sehat melalui pola makan. Tema ini sebenarnya kalau kita jadikan pembahasan khusus bisa menjadi satu kitab, pembahasan yang sangat panjang dan lebar, ya. Dan pembahasan ini ada yang kita ambil dari dalil Nabi SAW yang sahih, atau dari disiplin ilmu kesehatan yang lainnya. Pertama, terkait dengan kesehatan yang kita miliki, yang kita punya, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat merupakan nikmat. Ya, sehat merupakan nikmat. Dan kesehatan ini, dari sekian kenikmatan ini, baik kenikmatan berupa harta, keluarga, keamanan, juga kesehatan itu sendiri, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesehatan waktu luang, waktu kosong. Ya. Apalagi waktu kosong kita ketika kita ada di musim lockdown, banyak waktu senggang, waktu kosong. Nah, sebagaimana hadis Ibnu Abbas, riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh." Dua kenikmatan yang banyak sekali manusia tertipu, lalai dari kedua kenikmatan ini, tidak bisa memanfaatkannya, yaitu waktu ketika dia sehat dan waktu luang. Nah, kesehatan digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Az-Zuhud, juga Al-Khatib Al-Baghdadi, dari Abu Hurairah sampai kepada Nabi SAW dengan sanad yang sahih, bahwasannya ketika yaumul qiyamah, di padang mahsyar nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesehatan kita. Allah Subhanahu wa taala nanti akan bertanya, sebagaimana Nabi telah bersabda, awwalu ma yus'al anhu al-abdu yaumal qiyamati minan na'im. Pertama kali yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba ini pada hari kiamat, yaitu dari kenikmatan yang telah Allah berikan. Yang mana nanti ditanya pada saat padang mahsyar tersebut, alam nusahhi laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid. Pertanyaan itu adalah, bukankah
telah kusehatkan bagi kamu tubuh kamu, dan aku telah berikan kepada kamu air minum yang dingin. Ini pertanyaan pada hamba-hamba Allah di padang mahsyar. Bukankah telah kuberikan kesehatan bagi tubuh kamu? Hukum asalnya Allah berikan kita kesehatan. Ya, Allah berikan kita kesehatan, itu hukum asalnya. Kalau kita lihat selama kita hidup, sehatnya kita dibanding sakitnya, lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Nabi SAW yang berumur 63 tahun hanya sakit 3 kali saja sakit. Mayoritas waktunya beliau sehat. Beliau SAW yang sudah dijamin masuk surga masih melakukan sholat malam hatta yatawarram qadamah, sampai kedua kakinya bengkak. Berpuasa, berjihad, sudah dijamin masuk surga. Nabi SAW yang sudah Allah beri kekuatan 10 kali lipat kekuatan para sahabat, tapi beliau masih menjaga istirahatnya. Ketika ngantuk, beliau tidak nahan-nahan untuk tidak tidur, langsung datang ke ranjangnya untuk istirahat. Ya, ketika beliau makan, beliau juga pilih-pilih makanannya. Nabi SAW milih-milih makanannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia itu melihat makanannya. Sebagaimana disebutkan tafsir, dengan makanan ini itu bisa menjadi proses tumbuh kembang. Dengan makanan ini bisa menyebabkan sakit, menyebabkan sehat. Maka lihat makanan kita. Ya, sehat melalui pola makan itu penting. Lihat makanan kita, bikin sakit enggak? Bikin madharah apa enggak? Ya, kita mendulukan selera atau mendulukan sehat. Ya, alangkah baiknya kalau selera dan kesehatan bersanding bersama, kita prioritaskan. Nah, demikian Nabi SAW ketika dihidangkan makanan, Nabi SAW bertanya, sebagaimana hadis Maimunah radhiyallahu an, tatkala Nabi ditawarkan 3 menu hidangan, keju, minyak samin, minyak sapi, dan daging kadal Arab. Nabi bertanya, ma hadzal laham? Daging apa ini? Nabi bertanya dahulu apa yang akan dia makan. Ya. Terlebih di zaman kita lihat, perlu kita lihat makanan kita halal atau haram, dari uang riba atau bukan. Ya. Dan makanan ini jenisnya makanan yang halal apa enggak? Nabi bertanya, ma hadzal laham? Daging apa ini? Ya, kemudian sahabat yaitu Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas, yang mana Maimunah merupakan bibi dari keduanya, yang mereka sedang makan bersama di rumah Maimunah, salah satu istri Nabi SAW. Kata Nabi SAW ketika ditanya mereka, aharamunhu, apakah daging ini haram? Kemudian kata Nabi SAW, laisa biharam, innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afu. Daging ini enggak haram, cuma kaumku tidak biasa makan makanan daging ini, yaitu daging kadal Arab, sehingga aku mendapati diriku menjaga dari makanan ini. Di sini ada ajaran dari Nabi SAW, pola makan Nabi. Di antara pola makan Nabi, Nabi kalau nggak suka dia nggak mau makan. Nah, kalau nggak suka Nabi nggak mau makan. Nah, dan daging kadal Arab itu halal. Daging kadal Arab makanannya adalah serangga dan juga herbal, tanaman-tanaman herbal di gunung-gunung dan di padang pasir. Halal. Panjangnya 1,5 meter sampai 2,5 meter. Ma'ruf daging kadal Arab ini bagus untuk menaikkan stamina pasutri. Ya, untuk mengobati penyakit kulit. Ya, untuk menaikkan imun karena sifatnya panas. Adapun sebagaimana diartikan di kamus Indonesia, lahmud dhabbin diartikan daging biawak. Ini sudah perbedaan antara langit dan bumi, antara halal dan haram. Lahmud dhabbin kalau diartikan daging biawak, artinya haram. Tidak seperti daging kadal Arab. Biawak punya taring, punya cakar.
makanannya ayam, tikus, bangkai, ular, beda, sangat beda. Maka kalau Anda melihat saudara Anda sedang berburu biawak, nasihati mereka bahwasanya makanan tersebut adalah bukan makanan yang dihalalkan Nabi SAW. Nah, ini termasuk pola makan. Ya, kalau tidak suka, jangan dipaksa makan. Ini bukan hanya kepada orang sehat saja. Walaupun Anda sedang bertamu, jika Anda nggak suka, nggak usah makan. Jangan sampai berdalil saya nggak enak hati dengan tuan rumah sehingga terpaksa makan. Jangan. Kalau nggak suka, cari menu yang lainnya yang ada di sekitar menu tersebut. Ini bukan berlaku kepada orang sehat saja, lebih-lebih pada orang sakit. Kondisinya lebih daripada orang sehat. Orang sakit lebih ekstrim memilih makan makanan. Ya, Nabi SAW telah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Mubarak Furi. Kata Nabi SAW, la tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imhum wa yusqihim. Jangan paksa orang yang sakit di antara kalian dengan makanan dan minuman, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan dia makan dan minum. Ini juga merupakan pola makan, juga merupakan sehat melalui pola makan. Dan datang dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Takatsur ayat yang ke-8, bahwasanya kesehatan kita nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga semua kenikmatan. Sebagaimana firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Pada hari itu nanti benar-benar manusia ini semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kenikmatan. Waktu kita untuk apa dipakai? Sehatnya kita untuk apa dipakai? Ya, harta kita untuk apa dipakai? Umur kita habis untuk apa dipakai? Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak lepas dari semua kenikmatan. Nah, dan dokter Arab, salah seorang dokter Arab, Al-Harith bin Kaldah. Dia dokter Arab yang ada di masa jahiliyah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ketika Nabi SAW hidup, dia belum berislam. Tetapi Nabi SAW merekomendasi jika ada orang yang sakit untuk berobat kepada dokter ini, Al-Harith bin Kaldah. Nah, dan Al-Harith bin Kaldah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar pada akhir hayatnya dia berislam. Dalam ucapan hikmahnya, dokter Arab ini, dia belajar ilmu kedokteran di Persia. Ucapan hikmah beliau ini, rahimahullah, yang sangat indah, yang dipakai oleh kedokteran di zaman sekarang. Kata beliau, wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa. Dan adalah perut ini adalah sarang penyakit. Lambung, perut ini, semua ini sarang penyakit. Wal himyah ra'sud dawa. Dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan. Masya Allah. Ya. Ini ucapan yang sangat dalam. Ya. Penyakit ini, perut ini sarangnya penyakit. Dan menjaga pola makan, ya, menjaga pantangan, itu adalah inti dari obat. Sekarang kita aplikasikan ke arah mana ucapan ini. Sebagaimana kita lihat, coba ambil kasus yang paling ringan. Kasus sakit mah, kasus GERD, ya, gastritis. Contoh ringan saja. Nah, ada orang yang sakit GERD atau gastritis, dia berobat
Anggaplah berobat ke sinsi, berobat ke akupunkturis, berobat ke dokter spesialis penyakit dalam, berobat ke herbalis, berobat ke terapis tradisional. Mungkin mereka akan merasakan yaitu dampaknya, positifnya, yaitu penyakitnya sembuh dengan izin Allah tentunya. Dan sembuhnya mungkin bisa dalam hitungan hari, pekan, bulan, bisa jadi. Tetapi karena sebab hakikat di antaranya, pertama izin Allah, yang kedua terbesarnya adalah faktor makanan. Seandainya dia sembuh setelah diterapi, ya, tetapi pola makan dia yang salah, akan kembali lagi. Karena kasusnya GERD, gastritis, dan penyakit-penyakit yang lainnya, itu adalah kembali kepada pola makan yang salah. Ya, pola makan yang salah, misalnya salah pilih jam makan. Misalnya salah mengkombinasi pola makan. Misalnya salah ya kebiasaan dia minum sambil makan. Misalnya dia salah kebiasaan makan sambil berdiri. Misalnya dia salah kebiasaan dia makan sambil tidur. Ya. Pola-pola makan yang salah ini ternyata merupakan faktor terbesar dari timbulnya penyakit. Ya, dari timbulnya penyakit. Ini contoh gambaran, misal. Maka hakikat obat biidznillah dengan izin Allah adalah dengan apa? Mengatur, memperbaiki pola makan Anda. Ya. Nanti akan kita bahas bagaimana pola makan. Sebagian disebutkan Nabi, sebagian bukan dari Nabi SAW. Tidak mengapa kita gabungkan teori-teori tersebut. Dan juga Ibnu Qayyim mengatakan, Amharul atibba alladzina yu'alijun al-marad bi-ta'am atau bi-syarab. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dokter yang paling mahir adalah dokter yang mengobati penyakit dengan makanan, pola makan, atau minumannya. Ya. Bukan dengan obat yang penuh dengan efek samping. Bukan dengan obat mengobati satu penyakit, mengobati sakit rematik, kemudian kambuh sakit mahnya. Mengobati darah tinggi, kemudian kambuh asmanya. Mengobati asma, kemudian naik tensinya. Ya, mengobati kasus kanker, ternyata harus dia tanggung resiko-resiko dari efek samping obat-obat kanker. Nas'alullah al-afiyah. Naam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kalau kita pelajari apa yang dibawa Nabi SAW, ya, baik bagaimana Nabi memilih makanannya, atau bagaimana Nabi dalam melakukan adab makannya. Pertama, ingin kita bahas singkat. Ternyata Nabi itu punya pola makan. Ya. Ternyata Nabi ada food combining. Ya, makanan yang digabungkan oleh Nabi SAW. Ini datang dari beberapa dalil yang sahih. Yang pertama, datang dari sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Ja'far. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW dikatakan oleh Abdullah bin Ja'far ini, Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-kitha birrutab. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan timun dan makan kurma muda. Ya. Kurma muda, tidak harus kurma muda, kurma tua juga bisa. Syahidnya di sini bukan muda, bukan tua, tapi syahidnya di sini sifatnya. Sifat dari kurma. Nanti akan kita lalui. Juga datang dari hadis yang lainnya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha,
riwayat Abu Dawud dan riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Aisyah radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-bittikh birrutab. Adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering makan, yaitu makan al-bittikh, semangka, watermelon, dan rutab, kurma basah. Kemudian dalam riwayat yang lainnya disebutkan yadfa'u harra hadha burda hadha. Naam. Wa burdu hadha harra hadha. Kata Nabi SAW, panasnya yang ini, yaitu panasnya kurma, dinetralkan atau ditangkal, disandingkan dengan dinginnya watermelon, semangka, dan begitu sebaliknya. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Imam Abu Daud menjadikan judul yang sangat indah. Dalam judulnya, dalam sunannya ini, bab fil jam' bainal launaini fil akli. Bab mengkombinasi dua warna dalam makanan. Di sini ada combine, ada kombinasi dalam menu makanan. Kemudian Imam Tirmidzi menjadikan judul yang lain pula, bab ma jaa fi aklil bittikh birrutab, yaitu bab yang datang dari Nabi SAW dari makan semangka, watermelon, dan rutab, kurma basah. Di sini menunjukkan bahwasanya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi faham apa yang dimaukan Nabi SAW. Kalau nggak faham, nggak mungkin mereka meriwayatkan seperti ini. Ngapain makanan Nabi saja hanya kurma sama timun, kurma sama semangka, watermelon ini diriwayatkan? Nggak ada hadis yang lainnya apa? Atau nggak ada menu makanan lain yang lebih menarik daripada ini? Ini menunjukkan fahamnya mereka. Mereka menyebutkan bab seperti ini menunjukkan fahamnya, dalamnya ilmu mereka. Kebiasaan para ulama di masa lalu, mereka biasa mengumpulkan hadis dan dijadikan judul dari bab itu pada akhir hadis. Mereka kumpulkan hadis, satu, qala hadatsana fulan fulan, dua, hadis hadatsana fulan fulan, qala fulan fulan. Hadis ini sama, bicara tentang pola makan misalkan, atau bicara tentang makanan, combine makanan seperti ini misalkan. Kemudian setelah dikumpulkan jadi satu dalam konteks yang sama, baru dibuat judul. Ini menunjukkan fikih dan fakihnya mereka akan apa yang dimaukan Nabi SAW. Nah, dan ini memiliki hikmah, ya, memiliki hikmah. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama kedokteran Tibbun Nabawi dan ahli laborat di negeri Arab, ternyata pola makan panas dan dingin ini, ya, panas itu kurma, dingin timun atau semangka, watermelon, atau di tempat kita bisa melon, ya, dan lain sebagainya dari buah-buahan, ya. Ternyata dari kombinasi seperti ini datang ulama setelahnya. Setelah Abu Daud, Tirmidzi, Imam Muslim, mereka sekitar kurun 100-200 Hijriah, datang ulama setelahnya menjadikan bab ini lebih mengkerucut apa yang dimaukan dari ulama sebelumnya. Yaitu Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, beliau menjadikan judul Faslun fil ilaji wa hifdzi sihhati bidaf'i kulli syai'in bididdih. Kata beliau, bab pengobatan, ya, kuratif dan pencegahan penyakit preventif dengan menjadikan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Subhanallah. Ya, dengan menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Jadi apa? Dalam pola makan kurma dan timun. Ini contoh berpasang-pasangan. Ketika menjadikan menu makanan berpasang-pasangan. Demikian pula ketika mengobati satu penyakit juga berpasang-pasangan.
Ketika ada penyakit yang sifatnya panas, pasangkan dengan makanan yang sifatnya dingin. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim tadi, dokter yang paling mahir adalah dokter yang mengobati penyakit dengan makanan. Masya Allah. Ya. Penyakit yang sifatnya panas kita katakan darah tinggi. Darah tinggi sifatnya panas. Ya. Maka obatnya cari makanan yang sifatnya dingin. Misalkan dengan timun, dengan semangka, ya, dan menu yang lainnya yang sifatnya dingin. Juga jauhi pantangan menu makanan dia yang sifatnya panas, jangan. Seperti ketika darah tinggi, tidak boleh banyak makan kambing, sifatnya panas. Makan ayam, sifatnya panas. Makan bebek, sifatnya panas. Makan ikan asin, sifatnya panas. Ya, yang boleh dia berarti makanan yang sifatnya dingin. Perbanyak sayuran, buah-buahan yang sifatnya dingin, juga protein hewani yang sifatnya dingin menurut Ibnu Qayyim seperti ikan segar, laut atau darat tapi segar bukan asin, juga daging sapi yang masih segar, ya, bukan dendeng sapi. Ini contoh. Ya, ini contoh. Juga selain mengobati, ternyata pola makan, menu makanan ini, panas dingin ini, ternyata bisa juga untuk mengobati atau mencegah penyakit. Bagaimana mencegah penyakit? Ternyata kalau kita membiasakan diri kita dengan panas dan dingin, akan menyebabkan hormon itu seimbang. Menyebabkan hormon itu seimbang. Hormon apa? Ya, kembalinya panas dingin ini kembali ke sistem endokrin. Ya, ke sistem hormon. Ya, terkait dengan salah satu kelenjar di kepala kita yaitu master of gland, pituitary. Ya, terkait dengan hormon. Ternyata pola makan ini untuk menstabilkan hormon. Menstabilkan hormon. Sehingga selalu dalam kondisi tubuh ini sehat. Kalau seseorang membiasakan mengkonsumsi makanan dia dengan kebiasaan makanan yang panas dengan panas setiap harinya, sepanjang harinya. Katakan panas dengan panas, kita ambil contoh. Ya, misalkan ya selalu dia mengkombinasi ayam dengan nasi. Nasi panas, ayam juga panas. Kalau terus contoh seperti ini rutin, apa yang terjadi? Tubuh akan condong sifatnya panas. Nanti akan muncul penyakit yang bersifat sindrom panas. Seperti darah tinggi, kolesterol, asam urat, ya, kencing manis, ya, bahkan yang terjeleknya itu kanker. Yang teringannya seperti keputihan, seperti penyakit kulit. Kenapa? Tubuh lembab berlebihan. Ya. Nah, sehingga terapinya dia apa? Terapinya sifat dari lawannya. Cari menu makanan yang dingin-dingin. Sehingga apa? Yang tadinya condong ke panas, pakai menu-menu dingin sebagai obat dia, akan kembali ke kondisi stabil dia yang panas dan dingin. Ya. Sebaliknya jika orang terlalu banyak mengkonsumsi dingin-dingin, akan timbul penyakit sindrom dingin. Seperti apa? Flu, batuk pilek, asma, rematik, ya. Sehingga perlu apa? Perlu makan makanan yang menghangatkan badan, yang sifatnya panas. Sehingga akan kembali ke sistem stabil, ke tubuh yang stabil. Masya Allah. Ya. Ini panas dingin. Datang dari riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan semuanya adalah hadis yang sahih. Begitu pula telah dicoba oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah ummahatul mukminin radhiyallahu anha, sebagaimana datang dalam riwayat Ibnu Majah dalam dengan sanad yang sahih. Tatkala itu Aisyah radhiyallahu anha yang menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat muda belia, ya, 9 tahunan, kumpul membentuk rumah tangga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dikumpuli, ya, pada umur 9 tahun ini. Waktu itu, ya, Aisyah radhiyallahu anha badannya sangat kurus. Sampai disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ya, Nabi SAW pernah berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk maju
taqaddamu, ayo maju kalian. Ternyata Nabi dengan istrinya itu Aisyah berlomba lari di belakang para sahabat. Ya. Dan di sini ada pelajaran, di antaranya pelajaran apa? Kalau ada gerombolan laki-laki, ya, Anda sedang ingin bermain dengan istri, hendaknya dijauhkan dari kerumunan manusia, biar nggak ada fitnah. Akhirnya Rasulullah lari bersama Aisyah, kejar-kejaran bersama Aisyah radhiyallahu anha, jauh dari pandangan para sahabat. Ya, ini hikmah. Jadi apa? Aisyah bukan hanya berhijab, ya, Aisyah juga menjauhi dari fitnah bersama Nabi SAW di belakang. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berhijab, masya Allah, menutup auratnya dan menjauhi dari kerumunan manusia. Lomba lari dengan Nabi SAW. Ketika semeninggal Nabi SAW saja, Aisyah juga demikian. Ketika suaminya, yaitu Nabi, meninggal di kamarnya, ya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, dan dikebumikan di situ. Ya, Aisyah biasa yaitu melepas bajunya, mengganti bajunya dalam keadaan apa? Hanya dia dengan kuburan Nabi SAW. Ketika abinya meninggal, Abu Bakar As-Siddiq meninggal, Aisyah juga demikian, masih biasa melepaskan bajunya, mengganti bajunya di kamarnya, dan di situ ada kuburan siapa? Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya. Ketika Umar bin Khattab sebelum meninggal, minta izin kepada Aisyah agar dikebumikan bersama dua sahabatnya di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini diantara wasiat sebelum meninggal, cari kuburan orang-orang yang soleh. Ya, kuburan orang-orang yang soleh. Umar bin Khattab minta izin kepada Aisyah. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha sampai akhir hayatnya gak pernah melepaskan bajunya, pakaiannya, hijabnya di kamarnya. Kenapa? Karena ada Rasulullah dan Abu Bakar yang merupakan mahramnya, dan setelah itu ada Umar bin Khattab yang bukan mahramnya. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Ketika hidupnya menjaga hijabnya, menjaga auratnya. Ketika dengan mayit saja Aisyah sampai malu dengan kuburan Umar radhiyallahu an. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, dia yang memenangkan perlombaan lari. Ketika lari bersama Nabi SAW. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, dengan ibunya Aisyah, ya, ibunya Aisyah membuatkan adonan. Ya, ibunya Aisyah membuatkan adonan, yaitu adonan dari menu makanan, ya, adonan dari menu makanan. Kemudian adonan tersebut berisi, ya, resep-resep bikinan ibunya Aisyah radhiyallahu anha, ya, resep dari ibunya Aisyah radhiyallahu anha. Dan resep tersebut setelah dipraktekkan ternyata tidak membuahkan hasil. Aisyah tetap dalam kondisi yang kurus, ya, dalam kondisi yang kurus. Kemudian sekian lama ibunya tidak ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya sudah mendapati Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan badannya sudah berisi, bisa kita katakan gemuk ideal. Kemudian ibunya bertanya, "Ya Aisyah, madza akalti?" Ya Aisyah, apa yang kau makan ya Aisyah? Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Akaltu mimma akala bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku makan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Waktu itu Nabi sering makan kurma dengan semangka, watermelon. Nah, ini yang sering dimakan Nabi SAW pada waktu itu. Jadi, wahai kaum istri, Anda jangan minder jikalau menu di hadapan Anda walaupun ala kadarnya. Nutrisi itu nggak dilihat dari mewah-mewahan. Sehat itu nggak dilihat dari mewah-mewahan. Sehat itu nggak dilihat dari menu makanan yang numpuk di meja hidangan Anda.
Bukan berarti yang sehat hanya orang kaya. Ya, ada kambing, ada sapi, ada ayam, ada telur, ada ikan, ikan asin, ada dendeng sapi, semua dihidangkan dengan mindset saya berharap istri saya, anak saya, ibu saya semua sehat. Ini mindset yang salah. Nabi sudah bersabda sebagaimana hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, "Syiraru ummati alladzina ghadaw bin na'im alladzina ya'kuluna alwana ta'am." Umatku yang buruk adalah umatku mereka yang merasakan nikmat-nikmat ini dengan warna-warni makanan yang sangat banyak, yaitu variasi makanan terlalu banyak. Ya, pernah kita tanyakan kepada seorang Syekh Profesor Dr. Adil As-Subai'i, seorang guru besar usul fikih di salah satu universitas di Riyadh. Kita tanya apa tafsirnya hadis ini. Beliau katakan, syiraru ummati, umatku yang buruk, bisa diartikan yaitu buruk dari segi yaitu dia bermegah-megahan, tafakhur, berbangga-banggaan dengan menu makanan dia yang sangat banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa ditafsirkan dengan pola makan ya yang terlalu banyak variasinya, protein hewani terlalu banyak. Justru itu menyebabkan penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW enggak suka orang yang sakit-sakitan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW ya, bahwasanya orang yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang kuat. Ya. Mereka yang kuat. Kuat dari sisi apa? Kuat dari sisi iman, kuat dari sisi kesehatan. Nah, mereka lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dengan makanan ini yang hanya makan semangka dengan kurma, Aisyah sudah berisi badannya. Nah, maka mindset perlu diluruskan. Ternyata sehat itu bukan karena banyak-banyakan duit. Sehat itu bukan karena banyak-banyakan lauk pauk. Sehat itu bukan dengan banyak-banyakan makan. Ternyata sehat itu dengan kombinasi makanan yang benar. Ini mindset yang benar. Aisyah radhiyallahu anha, berapa lama berjalan waktu? Dia hanya makan semangka kurma, semangka kurma, semangka kurma. Ya subhanallah. Ya, kalau Anda lihat coba, gajah nggak pernah makan protein hewani, hanya makan rumput, tapi bisa gemuk. Ya, Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi SAW hanya makan semangka dengan kurma. Ini menunjukkan bukan sekali dua kali, menunjukkan sering. Ya, walaupun bukan hanya itu terus menerus, tapi ada menu yang lainnya. Nah, mereka ternyata bisa sehat. Aisyah bisa gemuk. Ya, Aisyah bisa gemuk. Dan gemuk di sini, gemuk ideal, kembali ke standar. Kenapa demikian? Karena menormalkan hormon. Ini bukan hanya untuk orang yang kurus menjadi berat badan ideal, tapi orang yang gemuk juga turun ke berat badan ideal dengan pola makan yang seperti ini. Karena kembalinya untuk apa? Untuk menormalkan hormon. Untuk menormalkan hormon. Barakallahu fikum. Dan banyak sekali faedahnya kalau kita kupas hadis-hadis Nabi SAW, ya, dari manfaat kombinasi ini. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maidah, dalam surat Yasin dan surat-surat yang lainnya. Di antara sering kita baca, sering kita lewati surat Yasin ayat 36. Ya. Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Nah, Allah ciptakan ada gelap, ada terang. Ada siang, ada malam.
Ada surga, ada neraka. Ada bumi, ada langit. Ada laki, ada wanita. Ada jantan, ada betina. Begitu pula Allah ciptakan ada maksiat, ada taubat. Ya, ada ketaatan, ada kemaksiatan. Bahkan Allah ciptakan dari partikel yang paling kecil. Ada ion positif, ada ion negatif. Dan di sini pola makan Anda, kalau Anda gabungkan, Anda makan pola panas dan dingin. Masya Allah. Panas dan dingin. Nah, sekali lagi, tidak perlu overclaim. Kalau ada orang makan panas dan panas, itu bukan makruh, bukan haram. Ya, orang makan dingin dan dingin bukan makruh dan haram. Orang makan panas saja bukan makruh, bukan haram. Dingin saja bukan makruh, bukan haram. Tetapi kalau kita ingin praktekkan panas dan dingin, ya, sebagaimana kita katakan, kita tanyakan kepada Syekh Profesor Dr. Adil As-Subei, seorang guru besar usul fikih di Universitas Riyadh ini. Ketika kita tanya bagaimana dengan hadis-hadis yang kita sampaikan tadi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, apakah termasuk sunnah mengkombinasi seperti makanan seperti ini? Kata beliau, jazman, hadza minas sunnah. Naam, tentu ini bagian dari sunnah. Masya Allah. Ya. Naam, kita akan mendapatkan keberkahan, ya, dari pahala menjalankan sunnah. Selain itu kita juga akan mendapatkan kesehatan, penjagaan kesehatan sekaligus sebagai obat dengan panas dan dingin. Ya subhanallah. Ini sehat melalui pola makan. Barakallahu fikum. Dan juga pola makan ini sangat banyak manfaatnya. Ya, untuk mengobati kasus penyakit pula. Untuk menjaga kesehatan. Bahkan kasus kanker sekalipun. Ya, kasus kanker sekalipun juga bisa merasakan manfaatnya seperti ini. Juga kasus-kasus yang lainnya. Adapun sekitar tahun 2013, sekitar yaitu 7 tahun yang lalu, ketika saya praktekkan pada diri saya sendiri, kombinasi semacam ini, yang waktu itu saya mengalami obesitas, masih stadium pertama, dan kebetulan juga mengalami GERD, juga asam lambung, gastritis ini, juga rematik dan asam urat. Waktu itu niat saya adalah mengurangi berat badan yang mulai obesitas. Ketika menggunakan teori ini, pola makan semacam ini, dalam hitungan 1 pekan dengan timbangan digital yang sengaja kita sediakan, karena kita ingin mempraktekkan langsung, sukses nggak cara saya seperti ini. Kalau sukses, saya berazam untuk menulis risalah, buku kecil berbahasa Indonesia dan berbahasa Arab pada waktu itu. Dan alhamdulillah dalam hitungan 1 pekan, satu keajaiban dari manfaat pola makan seperti ini. Pertama, kebiasaan saya sebelumnya biasa BAB, permisi akramakumullah, dari ketika saya usia SMA sampai ketika saya masih menuntut ilmu di negeri Yaman, ya, pada waktu itu BAB 1 pekan hanya sekali, itu bertahun-tahun sekian lama. Nah, tentunya ini nggak normal. Karena BAB normalnya seseorang 1 hari 1 sampai 2 kali. Ya. Kalau lebih dari 4 hari dia nggak bisa BAB, maka ini termasuk apa? Gangguan pencernaan, konstipasi. Ya. Kalau ternyata dalam 1 hari lebih dari 2 kali, bahkan suara usus lebih dari 33 kali per menit, berarti ada diare. Kebalikan dari konstipasi. Ini semua nggak normal. Ketika itu kebiasaan saya BAB 1 pekan sekali. Ya, badan obesitas. Kemudian ketika kita praktekkan disiplin ilmu pola makan panas dan dingin, kita gabungkan juga teori yang lainnya, ya, teori asam dan basa. Juga ada teori yang lainnya, teori kedokteran Cina, yaitu kombinasi makanan yin
dan yang. Dan alhamdulillah biiznillah, dalam hitungan hari pertama sampai hari ketiga, subhanallah, perut seperti dicuci. Karena sedang mengalami DOC, direct of cure. Ya, sedang racun-racun sedang dicuci. Dan subhanallah, akramakumullah, permisi, karakter tinja sangat tidak normal. Warna yang sangat gelap. Kemudian kita tanya kepada teman-teman kita yang mereka spesial di bidang ilmu pengobatan Cina, kita tanya kepada mereka, bagaimana menurut kalian hal ini? Ternyata itu adalah plak-plak usus yang sudah luluh lantak. Sudah luluh lantak yang sebelumnya nempel di dinding usus. Fa subhanallah, dalam hitungan 1 hari sampai 3 hari betul-betul dikuras plak-plak usus tadi. Dan dalam hitungan 1 pekan, yang tadinya perut buncit, ya, langsung kempes dan berat badan langsung turun 8,2 kilo. Ya, subhanallah, sangat indah sekali. Kita ini bukan diet, bukan. Tapi kita hanya mengatur kombinasi makanan saja. Makan apa saja silakan, cuma pikirkan kombinasinya. Nah, pikirkan dampaknya. Nah, dan kemudian hanya dalam waktu 1 pekan yang berat badan turun 8,2 kg, ternyata secara tidak disengaja, ya, ketika makan cabai, ya, ketika makan yang pedas-pedas, subhanallah, yang lambung tadinya sakit selama 12 tahun, hanya 1 pekan dengan izin Allah, Allah sembuhkan. Dengan tidak sengaja saya niatkan mengurangi berat badan, ternyata asam urat, GERD, asam lambung, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala hilang. Ya. Naam. Dan ini ternyata manfaatnya sangat ajaib. Sangat ajaib. Kemudian masuk pekan kedua, jalan pekan ketiga, berat badan turun 17 kilo. Hanya dalam waktu singkat. Ya, hanya dalam waktu singkat. Gak susah. Adapun herbal-herbal terkadang sangat bahaya. Herbal-herbal kadang mengikis lambung. Ya. Atau yang lebih ngeri lagi, operasi dengan mengikat lambung. Ini sangat bahaya sekali. Atau kuras lemak. Ya. Maka ini cara yang sangat efektif dengan makan. Anda nggak diet seperti sebagaimana Anda dibikinkan jadwal. Anda misalkan dibikinkan jadwal, ditempelkan di dinding, kalori sekian, karbohidrat dari nasi butuh sekian, nggak boleh lebih dari sekian. Susah, hidup hanya sekali, susah. Cukup gabungkan pola makan panas dan dingin, ya. Dan kemudian kita praktekkan kepada teman-teman kita, ya. Sekian banyak teman, baik di Indonesia yang kita share waktu itu dengan WhatsApp, kita tulis dalam bentuk artikel WhatsApp, kita tulis dalam bentuk risalah, buku kecil kita sebarkan di negeri Yaman waktu itu. Alhamdulillah di antaranya ada yang praktek dari teman kita dengan berat badan 135 kilo yang dia bekerja berprofesi sebagai nelayan. Padahal nelayan itu berat. Ya, nelayan di bawah terik matahari, nggak ada teduhan di sana. Ya, suhu 40 sampai 50 derajat. Dia menggunakan kombinasi makanan seperti ini. Ya subhanallah. Bagi dia nggak lemes. Ya nggak lemes. Makanya jangan dipikir ini bagaimana kami yang profesinya tukang. Iya kalau ustadz hanya nulis, belajar, ringan. Kalau kami berat. Lah ini lebih berat, nelayan lebih berat. Di bawah terik matahari. Subhanallah. Ketika dia rutin dalam waktu 1 bulan turun berat badan dia 35 kg. Ya subhanallah. Ya. Ini cara yang manjur. Ya, cara yang sangat manjur dan efektif, tidak menimbulkan efek samping. Niatnya menurunkan berat badan, ya. Pertama niatkan pola panas dingin. Kemudian berat badan turun, ternyata penyakit-penyakit yang ada lainnya juga ikut hilang. Naam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, sangat banyak hikmah jika kita akan pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan
Kemudian dalam pertemuan ini kita masih berbicara tentang sehat melalui pola makan. Masih kita bicara pola makan. Untuk pertemuan berikutnya, ya, dalam majelis berikutnya kita akan membahas tentang adab makan Nabi SAW. Kita pisah, ya, kita pisah. Kemudian di sana ada datang dalam riwayat, di antaranya Nabi pernah makan yaitu daging yang sudah diawetkan atau daging dendeng digabung dengan labu parang atau labu kuning. Ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, labu kuning sifatnya dingin dan daging dendeng sifatnya panas. Dan Nabi sangat senang sekali dengan labu parang atau labu kuning yang dicampur dengan dendeng ini. Dimasak, dicampur. Nabi sangat senang. Sampai Nabi membersihkan yang ada di piringnya. Saking senangnya. Nah, ini Ibnu Qayyim menyebutkan labu ini sifatnya dingin. Dan dendeng ini sifatnya panas. Nah, oleh karena itu kedokteran Arab klasik mereka menyebutkan di antara terapi epilepsi sangat manjur dengan menggunakan labu kuning. Karena epilepsi sifatnya panas, labu kuning sifatnya dingin. Nah, juga di antaranya pernah dikombinasi, Nabi pernah makan khubz, ya, ma'al khal. Khubz yaitu roti. Roti di zaman Nabi SAW minal bur, dari gandum. Ya, digabung dengan khal. Khal itu cuka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, cuka itu sifatnya panas dan gandum sifatnya dingin. Ini contoh. Sehingga roti, dan Nabi sangat suka dengan cuka sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya, karena Nabi SAW yuhibbu al-khal. Nabi SAW sangat suka dengan cuka. Tentunya cuka alami, bukan cuka dapur, ya, tapi cuka alami. Bisa jadi cuka apel, cuka kurma, cuka kelapa, yang penting cuka alami. Nah, tentunya manfaatnya sangat banyak, ya. Manfaatnya sangat banyak, seperti untuk menjaga usus, untuk melancarkan peredaran darah, dan lain sebagainya. Dan Nabi suka mencelupkan roti dari gandum ini dengan cuka. Ya. Dan roti dari gandum sifatnya dingin. Mungkin Anda pernah mendapati beberapa dokter, mereka menyebutkan jikalau ada orang mengalami kolesterol, para dokter menasihati orang-orang yang kena kolesterol ini dengan mengkonsumsi oatmeal, ya, atau Quaker, semacam Quaker ini, ya, atau gandum. Nah, kalau Anda tanya kepada dokter, Anda tanya kepada ahli gizi, mereka pasti menjawab komposisi. Karena komposisinya diantaranya ini dan itu, ya, mereka lebih paham, ya, dan ini sangat bagus untuk kolesterol. Adapun dalam ilmu pengobatan yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, cukup kita simple saja. Makanya dengan ilmu pengobatan Tibbun Nabawi, Anda dilatih menjadi dokter di rumah Anda. Ya. Teori mereka, gandum itu dingin, kolesterol itu panas. Simple. Tanpa Anda harus belajar komposisinya, tanpa Anda harus belajar rumus kimianya, ya. Cukup Anda katakan ini panas, ini dingin. Dan kolesterol panas, ya, dan gandum sifatnya dingin. Oleh karena itu gandum bukan hanya untuk kolesterol, bisa untuk asam urat, ya, bisa untuk kencing manis. Kalau di negeri Arab, gandum yang masih utuh, yaitu bijian, ya, masih berbentuk biji, ya, biji gandum. Biji gandum ini diambil 1 genggam, dimasukkan di dalam botol sekitar 1 sampai 1,5 liter, kemudian dimasukkan air, direndam semalaman, kemudian di pagi harinya diminum. Ya. Jadi ini versi Arab. Kalau di Indonesia mungkin pakai rendaman serai dan lain sebagainya. Kalau di Arab rendaman gandum. Ya, ini dipakai. Ya. Tapi ini bukan yang ini bukan dari Nabi, tapi dari pengobatan tradisional Arab.
Ya, sangat manjur untuk kencing manis. Nah, untuk darah tinggi, untuk kolesterol, untuk asam urat. Ya, dengan menggunakan gandum yang direndam, gandum yang masih utuh. Karena apa? Sifatnya dingin. Ya, untuk mengobati kasus-kasus penyakit ya atau gangguan-gangguan yang sifatnya panas. Masya Allah. Ya, ini diantara hikmahnya, diantara hikmah. Kemudian juga yang pertama mungkin kita perlu praktekkan setelah kita bicara tentang teori, ya kita ingin bicara praktek. Karena banyak sekali di Instagram, di Facebook, di YouTube pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih kok timun sama kurma terus? Gak ada contoh yang lain? Masih banyak contoh yang lain. Ya, masih banyak contoh yang lain. Ya, dan itu memerlukan penelitian. Ya, memerlukan penelitian. Empirisnya bagaimana? Uji empirisnya. Barakallahu fikum. Di antara yang datang dari Nabi itu sedikit. Ya, sedikit. Hanya terbatas dalam beberapa hadis. Adapun kita mengaplikasikan dengan apa? Dengan mencari permisalan. Mana yang kira-kira panas, mana yang dingin. Ya, untuk memudahkan mendekatkan teori tersebut. Kemudian prakteknya. Bagaimana dengan praktek? Kadang kalau ada bicara teori tanpa praktek, ya kita nggak ngerasakan hasil. Alhamdulillah dari beberapa tempat kajian baik kalangan ibu-ibu atau bapak-bapak, ya masya Allah di antara mereka ada yang berlomba-lomba menggunakan teori ini dipraktekkan langsung berlomba-lomba, ya sampai mereka bikin grup siapa yang berat badannya dalam waktu 1 pekan bisa 8,2 kilo. Ya subhanallah di antara mereka ada yang sukses 8,2 kilo persis. Di antara mereka ada yang kurang dari 8,2 kilo. Ya. Nah, dan prakteknya yang pertama perlu Anda catat. Kita harus tahu jadwal tubuh kita. Kita harus paham jadwal tubuh kita. Jadwal tubuh kita, ya. Jadwal tubuh kita yang pertama kita harus tahu adalah jadwal masing-masing jam, ya, organ kita, organ pencernaan kita, aktivitasnya, kapan cocoknya makan, kapan cocoknya kita tidak makan. Kali ini kita akan sebutkan secara garis besar. Adapun untuk resep di Ramadan, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita bahas khusus dengan pola makan sehat di bulan Ramadan. Sesuai dengan jadwal sahur dan jadwal berbuka. Yang pertama kita harus tahu jadwal tubuh kita. Jadwal tubuh kita jam 4 pagi sampai jam 10 atau jam 12 siang itu adalah jadwal detoksifikasi. Jadwal cuci racun. Kaidah, kalau tubuh kita cuci racun, jantung sudah lelah. Dia memompa, yaitu darah dia dipasok ke organ-organ, dipasok ke liver, dipasok ke usus, ke limpa, ke lambung, ke pankreas, ke empedu, ya, ke ginjal, dipasok ke pencernaan untuk melancarkan pencernaan. Ya. Juga untuk melakukan proses detoks. Ya, juga dilakukan di ginjal untuk melakukan penyaringan-penyaringan. Ya. Juga sistem pernafasan. Semuanya ini sudah lelah. Terutamanya ginjal, alat pencernaan, sistem perkemian, alat pencernaan, dan jantung. Kalau kita sudah tahu organ di jam-jam tersebut sudah lelah, berarti menu makan pagi Anda jangan pilih menu makanan yang bikin organ tambah lelah. Apa yang terjadi? Jika Anda membiasakan diri Anda mengkonsumsi makanan di pagi hari, makanan yang berat, maka organ-organ yang kita sebutkan tadi akan semakin lelah. Kalau organ semakin lelah, akan apa? Cepat usang. Akan terjadi proses penuaan. Nah, proses penuaan. Nah, maka di pagi hari cari prinsip menu makanan yang meringankan beban detoksifikasi.
Anda bantu proses detoks, ya. Seperti apa? Seperti cari menu makanan yang membantu proses detoks. Di antaranya apa? Buah-buahan, sayuran, air putih di pagi hari diperbanyak. Ya, tidak perlu Anda beli resep detoks. Anda jadikan makanan Anda sebagai detoks. Ij'al ta'amak dawa'ak. Jadikan makanan Anda sebagai obat. Jadikan makanan Anda sebagai detoks. Ya, di pagi hari menu pagi hari yang pertama kali ketika perut kosong, pertama Anda cari yaitu makan makanan yang manis. Ya, coba Nabi ketika sahur, Nabi ketika bangun tidur minum air Nabi yang manis-manis. Ini hikmah. Ya, ini hikmah. Kenapa demikian? Karena ketika tidur, ya, perut kita kosong. Ketika perut kosong, yang pertama kali masuk ke usus, yang paling baik adalah manis. Yang manis-manis. Bagus untuk liver, bagus untuk limpa. Ya, jangan menu sahur atau menu makanan pertama Anda yang pedas, yang masam, ya, yang pahit, jangan. Cari yang manis. Barakallahu fikum. Ya, cari yang manis. Terus namanya makan buah, hanya dicerna, di metabolisme, di liver, hanya butuh waktu sekitar 10 menit, 15 menit. Sayuran juga demikian. Sehingga apa? Tidak melelahkan organ-organ pencernaan, jantung, dan yang lainnya. Malah justru membantu mempermudah proses detoksifikasi. Nah, oleh karena itu, makan buah yang manis. Dan makan buah gak akan lama. Nanti lapar lagi. Kalau lapar lagi, silahkan. Agak siang dikit, mungkin jam 8, jam 9, Anda mau konsumsi buah-buahan yang masam atau mau konsumsi sayur, silahkan. Ya. Nah, ini membantu proses detoks. Ya, membantu proses detoks. Lapar lagi, silahkan jam 10. Ulangi lagi. Ya. Dan antara makan buah, makan sayur, minum air, dikasih jarak. Ya, bisa sekitar 15 menit minimalnya atau setengah jam. Kemudian ketika tidak puasa, makan siang mungkin bisa Anda jadikan makan siang ini yaitu setelah zuhur, katakan jam 1 misalkan. Menu makan siang juga Anda kombinasikan panas dan dingin. Makan malam juga demikian. Panas dan dingin. Sangat simpel sekali sebenarnya. Bukan perkara yang berat. Jangan dibayangkan begitu sulit. Ya. Dan ketika makan buah di pagi hari, sebagaimana disebutkan oleh seorang profesor, dokter, ya, dari Cina, beliau mengatakan, makan buah di pagi hari, ketika bercampur dengan amilase dan enzim-enzim ludah kita, ternyata mengandung anti kanker yang sangat kuat. Masya Allah. Anti kanker yang sangat kuat. Ketika makan siang katakan jam 1. Cari panas dingin. Ketika makan malam silahkan. Mau makan malam sebelum maghrib. Dan makan malam yang paling bagus antara maghrib dan isya. Itu yang paling bagus. Jangan makan malam di atas jam 8 malam. Ya. Karena jam 12 siang sampai jam 8 malam tubuh siap mencerna makan makanan yang berat. Adapun jam 8 malam sampai jam 4 pagi tubuh melakukan istirahat dan menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan metabolisme. Barakallahu fikum. Jadi jangan membiasakan makan di atas jam 8 malam, jam 9, jam 10, jam 12 makan malam. Kalau ingin perut buncit simpel sekali. Ya. Mau badan ideal, mau buncit, itu adalah pilihan Anda. Tinggal ambil sebab bagaimana Anda pilih pola makan. Silahkan. Ya, free. Ya. Kebiasaan makan yang salah, sambil makan, sambil minum, selepas makan langsung minum. Ini juga di antara sebab perut buncit. Barakallahu fikum. Nanti kita lanjutkan di babnya. Dan panas dingin sangat simpel. Cari saja panas dingin. Ya. Simpel, saya sebutkan di sini karena sering orang bertanya-tanya, ya. Dari teori ini yang disebutkan Ibnu Qayyim, ulama tahun 700 Hijriah ini, kurun ke-7, untuk protein hewani kita sebutkan ayam panas, bebek panas,
telur panas. Kambing dengan segala macam jenisnya, ya, jenis kambing semua panas. Onta panas. Ikan asin panas. Ya, ikan asin dari sungai juga panas. Nah, dendeng sapi panas. Nah, kemudian protein hewani yang sifatnya dingin disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab ini, yaitu ikan laut, ikan sungai yang segar, bukan asin. Juga sapi segar, bukan asin. Adapun dalam teori asam dan basa, semua protein hewani sifatnya asam. Ya. Maka tidak bisa kita samakan 100% teori ini. Ya. Ada kemiripan tapi tak sama. Ada kemiripan tapi tak sama. Begitu pula teori yin dan yang dibawa oleh kedokteran Cina. Dan cari yang dingin. Misalkan Anda menu makan siang, mungkin Anda ingin sate kambing. Sate kambing. Silakan makan sate sama timun. Timun dingin. Ya. Atau sate dengan sayur salad. Ya. Yang demikian. Ya. Nah, sangat simpel. Kemudian Anda makan nasi. Nasi panas. Cari pasangannya sayur-sayuran yang dingin. Ya. Misalkan sayur salad atau sayur pecel tempe tahu misalkan. Tapi tetap dengan Anda mengurangi karbohidrat. Kita sebenarnya nggak terlalu banyak butuh karbohidrat. Nah, karena lebih sehat jika kita menggunakan sayuran dan protein. Barakallahu fikum. Dan juga makan malam juga demikian. Silakan pilih panas dingin. Sangat simpel sekali. Sangat simpel sekali. Dan adapun makan di atas jam 8 malam ini tidak menguntungkan bagi usus, bagi tubuh kita. Karena waktu itu lebih dominan organ pencernaan istirahat. Kalau Anda biasa makan, ya, Anda biasa makan di malam hari seperti ini, apa yang terjadi? Ya, yaitu penimbunan makanan sehingga terjadi pembusukan. Kalau terjadi pembusukan, apa yang terjadi? Ya, demam, ya, kemudian plak-plak di usus, kemudian timbul gas yang berlebihan di usus dan lain sebagainya. Dampak buruk dari jam dan pola makan yang salah. Dan untuk yang lainnya juga yang perlu diperhatikan, selain pola makan ini sangat penting, ada hal-hal yang perlu diprioritaskan juga. Di antaranya apa? Di antaranya Anda bantu dengan puasa. Untuk apa? Membersihkan racun-racun, membersihkan plak-plak di usus, pembuluh darah, saluran perkemihan, juga membersihkan pernafasan. Apalagi kita mendekati puasa Ramadan. Ya, cara ini sangat efektif sekali, lebih cepat. Kemudian kurangi karbo, dan juga kurangi gula dan garam. Kenapa demikian? Karena gula dan garam ini mengikat cairan di dalam tubuh kita, sehingga sulit badan ini apa? Lemaknya luluh lantak. Ya, cairan-cairan keluar juga sulit. Maka kurangi gula dan garam. Juga hindari makanan minuman instan. Makanan minuman instan kita katakan boleh, tapi dikurangi. Makanan minuman instan sangat berbahaya. Ya. Zaman dahulu, ya, orang stroke kita sering dapati pada orang-orang kaya, orang yang sudah tua. Zaman sekarang orang stroke, siapa mereka? 12 tahun sudah kena stroke. Sebagaimana pengakuan dari penelitian saudara-saudara kita dokter spesialis, baik anak ataupun pembuluh darah, jantung, mereka meneliti ternyata anak masih kecil mengkonsumsi minuman instan, ya,
yang notabene pemanisnya adalah aspartam, yang di Amerika aspartam sudah dilarang, ternyata efeknya adalah mempersempit pembuluh darah yang di otak. Sehingga dalam hitungan 9 bulan sampai 1 tahun dengan minuman instan yang dia minum satu hari 3 sampai 5 kemasan, botol kemasan, ternyata cukup untuk menimbulkan stroke. Ya subhanallah. Ya. Begitu pula zaman dahulu sering kita dapati kasus gagal ginjal. Untuk siapa mereka? Ya, untuk orang-orang tertentu. Zaman sekarang anak umur 5 tahun sudah harus cuci darah. Sudah harus cuci darah. Nah, sebagaimana disebutkan, anak kecil umur 5 tahun sudah harus cuci darah, ternyata hanya gara-gara minum minuman instan 3 sampai 5 botol dalam sehari. Dalam hitungan 9 bulan sampai 12 bulan ginjal dia sudah tidak mampu menyaring sehingga harus cuci darah. Ya subhanallah. Kemudian didapati pula anak umur 9 tahun. Ya, anak umur 9 tahun sudah mengalami kanker nasofaring. Ya, setelah ditanya, ternyata kebiasaan ibunya ini membiarkan anaknya satu harinya makan cemilan-cemilan, ya, makan cemilan-cemilan dengan komposisi yang sudah ma'ruf, ya, dengan bahan-bahan kimia tersebut. Dalam hitungan 5 bungkus saja, dalam hitungan 1 tahun sudah mengalami kanker nasofaring. Subhanallah. Maka ya, lihatlah makanan yang Anda makan, anak Anda makan, istri Anda makan, dilihat bikin penyakit apa enggak, sehat apa enggak. Barakallahu fikum. Untuk menyayangi perut Anda, diri Anda, istri dan anak-anak Anda, sekali-kali silahkan Anda pergi ke dokter internis Anda. Silahkan Anda request, Anda ingin melihat usus Anda melalui endoskopi. Masukkan kamera, ya, masukkan kamera ke dalam usus Anda, ya, lihat di layar monitor bagaimana usus Anda. Ada usus yang warnanya putih kecoklatan, ya, ada usus yang warnanya kehijauan, ada usus yang warnanya coklat kehitaman, ada usus yang warnanya hitam. Kalau Anda sudah tahu seperti ini, Anda akan lebih mawas diri dengan makanan yang Anda makan. Ya, sehingga lebih mawas diri dari makanan yang Anda makan. Dengan pola makan panas dingin yang seperti ini, ya, dikombinasi dengan disiplin ilmu-ilmu yang lainnya, ya, maka plak-plak di usus tersebut bisa luluh lantak. Barakallahu fikum. Dan pola makan ini juga yang berikutnya yang perlu diperhatikan agar Anda tidak banyak mengkonsumsi air dingin. Ya, mengkonsumsi air dingin baik es atau air-air dari dispenser yang dingin. Ya. Air dingin ini sangat berdampak sekali. Bahkan berdampak terhadap kekebalan tubuh kita. Makanya ketika musim wabah ini jangan terlalu banyak mengkonsumsi air dingin. Bahaya untuk tenggorokan, ya. Jadi sarangnya nasallallahu afiyah, sarangnya COVID, kemudian lari ke paru-paru, juga masih kekebalan tubuh yang berkurang karena minuman yang dingin. Hindarkan minuman yang dingin. Juga selain itu terkait dengan pola makan, minuman dingin ini ternyata dampaknya juga mengurangi atau memperlambat metabolisme pada pencernaan. Makanya orang sering minum air dingin, apalagi selepas makan langsung minum air dingin, ya, mereka sering timbul yaitu perut buncit. Barakallahu fikum. Dan ini mungkin yang bisa kita sampaikan, ya. Sisa dari waktu kita lanjutkan pertanyaan. Barangkali ada yang bertanya, baik pertanyaan melalui via WhatsApp, melalui panitia, ataupun melalui Facebook, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Kita usaha jawab pertanyaan yang pertama. Ana sedang hamil 3 bulan, anak keempat. Usia 39 tahun. Semenjak hamil ini,
ana asam lambung sampai sesak dan pusing sekali. Ya, nah biasanya memang efek asam lambung, orang sesak, terus nyeri ulu hati, kadang tembus ke punggung, bahu jadi tegang, kepala juga pusing, takut mandi air dingin, ya, juga kadang jantung berdebar. Yang lebih ngeri lagi kalau sampai timbul anxiety, kecemasan, ya, kecemasan. Ini jika tidak segera diobati. Tapi ana suka sekali dengan jeruk nipis, jeruk peras panas. Mohon nasihat apa yang baik ana konsumsi. Jeruk nipis sebenarnya sifatnya dingin, bagus untuk lambung yang sifatnya panas. Ya, lambung sifatnya panas, sebenarnya jeruk nipis solusi, tapi solusi dengan syarat. Dengan syarat sakit lambungnya ini bukan karena ulcus pepticum, bukan karena luka tukak pada lambung. Kalau ada luka tukak lambung, dikasih jeruk nipis, maka dia akan sangat perih sekali. Ya, Anda bayangkan luka di kulit saja disiram jeruk nipis begitu perihnya, apalagi lambung. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan lambung dengan fisiologinya lambung ini, dengan dindingnya, anatominya pula demikian rupa bentuknya yang hampir seperti huruf S, ya. Nah, dan juga ada padanya pepsin dan HCl, asam klorida. Asam klorida ini asam kuat, ya, bisa jadi masuk ke dalam kategori yang panas sekali, ya, sampai didapati, ya, orang yang pernah asam lambung yang sangat kuat, ya, asam lambung yang sangat kuat, mereka ini sampai ketika diambil asam lambung yang ada di lambungnya, sampai diteteskan di kertas, sampai kertas tersebut saking panasnya menguap. Ya, begitu dahsyatnya asam lambung. Ini ciptaan Allah untuk menghancurkan makanan. Bagaimana menghancurkan makanan? Dengan asam lambung dan pepsin ini, HCl dan pepsin ini. Dan jika HCl dan pepsin yang dalam jumlah normal berlebihan, maka akan menimbulkan asam lambung. Kapan berlebihan? Karena pola makan kita yang salah, di antara salah satu sebabnya, ya, pola makan yang salah. Dan asam lambung jika dibiarkan, yang betul-betul sifatnya asam ini, yang membakar ini, akan mengikis lambung. Dan jika dibiarkan, akan menyebabkan luka di dinding-dinding lambung, ya, dikenal dengan ulcus pepticum. Dan jika dibiarkan tidak segera diobati, luka-luka tadi ini akan menyebabkan lubang di lambung dengan perforasi lambung, sehingga apa? Makanan-makanan sebagiannya cairan-cairan juga masuk ke dalam rongga perut, tidak masuk ke dalam sebagian besar usus. Nah, nggak apa. Kemudian yang berikutnya, asam lambung ini, ya, manfaat dengan jeruk nipis, tapi alangkah baiknya jika jeruk nipis ini dicampur dengan air dingin, tapi dingin normal, bukan dingin kulkas. Kebiasaan orang yang minum air dingin, kenapa? Karena lambung dia sangat panas, dan salah, ya, sungguh keliru. Ketika minum air dingin akan, kenapa? Efeknya adalah timbul kejang di lambung, ya. Maka hikmahnya apa? Pakai air biasa, pakai air biasa dengan jeruk nipis, jangan air panas. Kenapa? Lambung sudah panas, dikasih air panas atau air hangat, kasih jeruk nipis, ini keliru. Air dingin dengan jeruk nipis. Barakallahu fikum. Nah, jika sudah ada luka lambung atau tukak lambung, menu makanan pilihan Anda adalah Anda banyak-banyak mengkonsumsi sayuran okra. Karena lendir pada okra ini, ya, sangat bagus untuk menempel lambung yang sudah luka. Begitu pula nasi, disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, nasi yang lembek, ya,
nasi yang lembek dicampur dengan okra ini sangat bagus untuk menempel lambung yang sudah ada padanya luka. Kita katakan tadi kontraindikasi jeruk nipis ini pada asam lambung yang ada lukanya. Kalau nggak ada lukanya, sangat bagus sekali. Barakallahu fikum. Dan untuk kasus asam lambung pada ibu hamil, silahkan Anda pakai kombinasi panas dingin juga. Panas dingin. Dan jadwal makanan yang benar tadi. Ketika pagi hari, Anda usahakan makan apa tadi? Yang manis ketika menu makanan yang pertama. Ya, yang manis. Nah, barakallahu fikum. Dan jikalau Anda makan sayur untuk ibu hamil, dihindarkan sayur mentah. Usahakan direbus dahulu. Minimalnya setengah matang. Misalkan sayurnya, sayur pilihan Anda, timun, ya, dan sayur-sayur yang lainnya, ya, setengah matang, kemudian dikonsumsi dengan daging atau protein hewani pilihan Anda. Silahkan. Nah. Dan untuk ibu hamil tidaklah bahaya pola makan seperti ini. Untuk ibu hamil, juga untuk ibu menyusui, juga untuk anak kecil umur 1 tahun, itu tidak mengapa. Kemudian pertanyaan kedua. Ini ada yang request buku, ya, minta tolong didoakan untuk kelancaran proses menulis, ya, namanya cobaan ada aja, ya. Untuk melanjutkan tulisan, baru nulis, berhenti. Semoga Allah permudah, apalagi di musim-musim, ya, yang karantina seperti ini, sebenarnya banyak waktu peluang untuk menulis. Ya, didoakan kemudahan untuk melanjutkan penulisan buku ini insyaallah, dan kemudahan untuk mendapatkan literatur buku asli kedokteran Arab klasik. Nah, untuk konsumsi kurma setiap hari, apakah mesti 7 buah kurma? Dan 7 kurma ini termasuk dalam jumlah banyak atau sedikit? Dan jika hanya makan sebutir kurma, apakah tetap makan timun? Kurma, pertama kurmanya nggak harus kurma ajwa. Kurma juga nggak harus 7 butir kurma. Kalau kurma ajwa, sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim, ya, man tasabbaha bisab'i tamaratin lam yadurruhu fi dzalikal yaum as-sihr wala sum. Ini khusus kurma ajwa. Untuk 7 butir yang dimakan pagi hari itu khusus kurma ajwa yang memiliki keutamaan dijauhkan dari racun, dijauhkan dari sihir. Adapun untuk menu sahur, menu yang lainnya, kurma apa aja. Dan gak harus ganjil. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bukan bagian dari sunnah menjadikan bilangan ganjil. Ya, adapun bilangan ganjil, ya, mereka katakan ganjil berbuka sahur itu 3, 5, 7, itu bukan dari Nabi SAW, tapi datang dari para ulama salaf, ya, untuk menjadikan bilangan-bilangan itu witir, tapi bukan dari Nabi SAW. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, ini bukan wajib juga bukan sunnah. Silakan makan kurma berapa saja, mau 1, mau sahur atau makan pagi kurma aja tanpa timun, nggak mengapa, ya. Mau makan 2 biji, 3 biji, alhamdulillah silakan, ya. Adapun kalau kebiasaan saya sahur, karena saya nggak terlalu suka kurma, jadi biasanya saya sahur cuma 2, 3 biji, paling banyak saya cuma 5 biji, 6 biji paling banyak. Itu pun saya gabung dengan, kadang tidak saya gabung, kadang hanya kurma aja, kadang juga digabung dengan 1 mentimun, ya. Seperti misalkan sahur ini kita dengan kurma dengan mentimun, kadang kurma dengan melon, kadang kurma dengan semangka. Ya subhanallah, ajib, ya. Itu manfaatnya sangat banyak sekali untuk membantu proses detox dan juga untuk meringankan kinerja detoksifikasi di bulan puasa, yang mana detoksifikasi ini sangat panjang, 12 jam sampai 14 jam. Adapun orang yang nggak puasa, detoksifikasinya hanya jam 4 sampai jam 12 siang. Nah, maka silahkan kurma yang Anda pakai berapa butir tidak masalah. Kadang kurma aja di pagi hari juga tidak masalah. Nah, pertanyaan berikutnya, bismillah, akhir-akhir ini banyak kematian mendadak disebabkan GERD. Apakah GERD bisa menyebabkan kematian mendadak?
Wallahu alam. Yang bikin mendadak karena apa? Karena jantung dia yang berdebar. Menambah picu jantung. Karena menahan rasa sakit. Masih disertai anxiety, cemas, bahkan timbul paranoid. Sehingga apa? Tekanan darah dia semakin naik. Wallahualam, mungkin dari sisi ini bisa dikatakan mendadak. Mendadak kenapa? Karena ada kasus yang lainnya. Ya, karena ada kasus yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Tentunya cepat diobati, ya. GERD cepat diobati. Dan semua penyakit pasti ada obatnya, ya. Bahkan kita dapati saudara kita, seorang teman kita dari kalangan ikhwah yang ibunya sudah berumur 90 tahun, sakit mah bahkan GERD sekalipun, ya, subhanallah, ibunya ini sudah diobati kemana-mana, baik pengobatan alternatif ataupun pengobatan kedokteran modern, dan belum membuahkan hasil sekian lama, ya, sekitar 1 tahun dia berobat, ya. Nah, dan qadarullah wa masyafa'al, saudara kita ini masya Allah mempraktekkan teori panas dan dingin dan kajian-kajian tibu nabawi, pengobatan nabi yang lainnya, ya, yang mana dia mengalami gangguan yaitu penglihatan seperti minus, mata minus, daya akomodasi yang sudah berkurang. Kemudian dia praktekkan pakai batu ismit, celak mata. Dalam hitungan hanya sekitar beberapa pekan, yang mata minus dia sudah membaik. Kemudian dia membawakan oleh-oleh. Sering waktunya dia membawakan ibunya hanya timun dan kurma. Subhanallah. Dan dalam hitungan hanya beberapa pekan, sakit ibunya yang sudah umur 90 tahun ini, Allah jadikan perantara timun dan kurma ini sebab kesembuhan. Nah, maka sebenarnya obat itu gak jauh dari kita. Gak perlu berobat ke luar negeri. Cukup berobat, obat ada di sekitar kita. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, bismillah, apakah manfaat daun bidara untuk kesehatan? Bisakah daun bidara sejumlah ganjil diseduh, rendam dengan air panas dapat bermanfaat untuk kesehatan? Manfaatnya banyak sekali. Insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan dalam kajian-kajian semacam ini terkait dengan daun bidara. Daun bidara dan buahnya sifatnya dingin. Bisa untuk mengatasi ketumbe, bisa untuk mengobati eksem pada kulit, bisa diminum, bisa dikompreskan, ya, bisa untuk mengatasi atau mengurangi depresi, stres dan epilepsi karena sifatnya dingin, ya. Bisa juga untuk mengatasi haid yang tidak teratur, ya. Bisa juga untuk mengatasi kasus sihir, gangguan sihir atau jin, ya. Juga bisa untuk mengatasi kasus-kasus yang sangat banyak, ya. Kita akan lalui dalam babnya tersendiri. Barakallahu fikum. Kemudian ada pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana biasa minum kopi. Sama, saya juga biasa minum kopi, ya. Kopi itu indah pada saatnya jika dikonsumsi, ya. Nasihatnya minum kopi sebaiknya jam berapa dan sifatnya dingin atau panaskah kopi itu? Jazakallah khairan. Nah, barakallahu fikum. Pertama, kopi itu juga termasuk herbal, ya. Dan kopi kita katakan indah pada saatnya, ya. Kapan indah pada saatnya? Ketika kita tahu jam-jamnya. Kopi kalau kita melihat efeknya, efek dari kopi, dia sifatnya panas. Tapi dia juga bermanfaat sebagai detox. Nah, dan efek dari kopi ini diantaranya menambah detak jantung, ya, menambah detak jantung. Jikalau Anda minum kopi, ya, minum kopi jangan di jam-jam ketika jantung sudah lelah, atau sebaliknya jantung sedang istirahat. Tapi ingat, istirahatnya jantung bukan istirahat total, hanya istirahat parsial sebagian. Kalau jantung istirahat total, ya sudah, ma'asalamah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jadi kopi dikonsumsi, ini menurut versi kami, ya, kita katakan ini bukan makruh, bukan haram kalau dia mengkonsumsi di jam-jam yang
kita tidak rekomendasi. Barakallahu fikum. Karena sebagian di musim sekarang mudah orang overklaim. Di pagi hari jantung sudah lelah. Ya, untuk melakukan proses detox. Maka di pagi hari jangan minum teh, jangan minum kopi, jangan minum susu. Ya. Minum air putih, makan buah, makan sayur, minum madu. Ya. Nah, minum madu. Ya, cari menu-menu yang membantu proses detoksifikasi tapi tidak terlalu memforsir kinerja jantung. Tapi ada sebagian kopi yang dia tidak memberikan efek yaitu pada jantung berlebihan. Nah, wallahu alam, yang demikian juga ada yang demikian karena ada sebagian ahlinya mereka tahu persis kopi di pagi hari maka tidak mengapa. Nah, karena dia membantu proses detox. Tapi dengan apa? Yang tidak terlalu memberikan efek pada kinerja jantung. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, kopi di atas jam 8 malam. Ini kebiasaan yang bahaya. Kita katakan jika kopi tersebut memberikan efek apa tadi? Memacu atau memicu jantung. Nah, karena jam 8 ke atas jadwal jantung istirahat parsial sebagian. Ya, jangan biasakan yang harusnya organ istirahat dipaksa. Akhirnya apa yang terjadi? Yang waktunya jantung istirahat ya dipaksa. Akhirnya apa? Kelelahan. Jantung harusnya suaranya lub-dub. Ya. Ketika waktunya istirahat, dia tetap dipaksa. Lub-dub. Jam 8 ke atas harusnya dia istirahat parsial sebagian. Anda bayangkan, jantung kita sudah Allah ciptakan ketika kita masih berumur sekitar 5 pekan. Kita nggak tahu mulai kapan pasnya jantung itu berdetak. Tetapi baru bisa didengarkan oleh alat-alat ya untuk mendeteksi janin ya yang tadinya umur 5 pekan sudah Allah ciptakan. Detak ini baru jelas sekali. Adapun mulai detak kita nggak tahu. Adapun jelas detak ini ketika umur yaitu 12 pekanan. Mulai jelas suara jantung. Ketika di dalam perut ibu ketika itu sampai sekarang jantung kita nggak pernah istirahat total. Selalu kerja. Anda punya mobil, ada saatnya lelah, mobil itu istirahat. Walaupun sebagai ikut perjalanan sejauh manapun pasti istirahat. Tapi jantung kita nggak pernah istirahat kecuali istirahat sebagian. Maka sayangi jantung Anda. Ya, kalau jantung dipaksa, jantung akan cepat usang. Ya, akhirnya ketika dia membiasakan ngopi di tengah malam, ya, menjadi rutinitas. Kalau sesekali, oke lah sesekali. Yang jadi masalah kita jadikan catatan kalau rutinitas. Ya, saya ngopi kadang di atas jam 8, oke. Perlu untuk melembur. Tapi rutinitas ini jadi masalah, jangan. Ya, apalagi ada kopi, ada pasangannya rokok. Nas'alullah afiyah, bahaya sekali. Naam. Rokok bisa membunuhmu. Naam. Maka sebagaimana disebutkan oleh dokter kardiologi ahli jantung, mereka menyebutkan orang yang biasa ngopi di malam hari jadi rutinitas, ya mayoritasnya mereka di atas umur 45 tahun ke atas akan mengalami gagal jantung, dekompensasi kordis. Jantung melakukan dekompensasi. Jantung lub-dub dipaksa terus. Lama-lama ketika dia umur 45 tahun ke atas, jantung dia akan membesar, mengalami dekompensasi dan pompanya lemah. Ya, kalau Anda dengarkan suara jantungnya yang tadinya lub-dub, ketika sudah mengalami gagal jantung, apa yang terjadi? Suaranya berubah menjadi suara galop ritme, suara pacuan kuda, gedebuk. Kenapa? Jam ngopi yang salah. Kita katakan jam ngopi yang salah. Terlebih kopi-kopi yang menambah yang kafeinnya tinggi, yang menambah pacuan jantung. Nah, maka kopi yang sangat cocok kapan? Anda mau di siang hari, Anda mau di sore hari, atau ketika waktu maghrib. Ya, kopi yang sangat cocok waktunya. Ya, kita ngopi, tapi indah pada waktunya. Ingat, di antara ahli-ahli di bidang kopi, memang ada kopi-kopi yang tidak memberikan efek, yaitu menambah
kinerja jantung. Maka yang demikian tidak mengapa. Yang kita sebutkan mayoritasnya demikian menambah. Nah, barakallahu fikum, kalau saatnya istirahat, diistirahatkan tubuh. Ya. Kalau butuh ngelembur, sesekali kita katakan nggak makruh, nggak haram. Barakallahu fikum. Itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan kopi. Jadi jangan katakan kopi makruh, jangan haram. Ya, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, kurma harus kurma ajwa atau apa saja untuk terapi panas dingin? Tidak harus kurma ajwa. Kurma apapun Anda bisa pakai. Bukan hanya kurma, buah tin sifatnya panas. Ya. Kemudian buah nangka sifatnya panas. Buah durian sifatnya panas. Buah anggur dan kismis sifatnya juga panas. Barakallahu fikum. Nah, masih banyak yang lainnya di negeri kita yang mungkin bisa kita permisalkan. Barakallahu fikum. Dan kenapa kurma disebutkan tadi kurma rutab, kurma basah? Kurma ada 6 tahap proses kurma. Yang pertama, at-tala'. At-tala' yaitu mayangnya. Yang kedua, al-khulal. Al-khulal itu kurma hijau kecil-kecil. Kemudian al-balah, hijau agak besar. 3 tahapan pertama ini, ya, kurma ini sifatnya dingin. Makanya di kedokteran Arab klasik tradisional, kurma yang warna hijau ini, 3 jenis kurma ini, itu sangat manjur untuk orang-orang yang mengalami kasus mandul. Untuk promil bagus sekali. Kalau Anda di Arab Saudi ketika umroh, ya, Anda bisa beli mungkin yang warna hijau. Tapi kalau hijau mungkin tidak awet. Caranya Anda beli yang kering saja. Hijau yang sudah dikeringkan, ditumbuk kemudian diseduh. Ya, dengan air hangat dicampur dengan madu, bisa dicampur dengan kayu manis, bisa dicampur dengan buah zuriat, bisa dicampur dengan serbuk kurma. Naam. Dan kurma, tahapan kurma yang berikutnya yaitu rutab, warnanya kuning, kadang warnanya merah, ya, merah marun. Kemudian ada buser, itu buser kuning atau merah marun. Kemudian rutab, ya, agak coklat dan basah. Dan tamar, kurma kering, itu sifatnya panas. Kadang Ibnul Qayyim juga menyebutkan kalau ada orang makan kurma langsung lambungnya sakit, Ibnul Qayyim menganjurkan agar makan kurma yang hijau sebagai penawarnya. Karena kurma yang matang tadi sifatnya panas, kurma hijau sifatnya dingin. Subhanallah. Ini contoh yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala. Masih ada waktu sekitar 5 menit mungkin dari jamaah, yaitu majelis ta'lim al-fat, guys. Ada yang ditanyakan, tafadhol, barakallahu fikum. Atau dari yang menyimak dari kajian-kajian Muslimah Next Generation, ya, grup kajian bimbingan kami, barangkali yang ikut bergabung ada yang bertanya, tafadhol, dipersilahkan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, al-khulasah, ringkasan dari kajian kita kali ini, yaitu yang pertama, bahwasanya sehat melalui pola makan itu adalah hal yang penting. Makanan kita perlu dilihat.
Bahkan Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaknya manusia lihatlah apa yang dimakan. Ya, apa yang dimakan. Dilihat. Dan juga perlu memperhatikan kombinasi panas dan dingin. Nah, untuk mendapatkan perbaikan tubuh kita pada posisi yang normal atau stabil. Enzim-enzimnya, hormon-hormonnya. Nah, dan kemudian mempraktekkan teori ini dengan jadwal-jadwal tubuh. Dan yang keempat, untuk menjauhi atau meminimalisir pantangan-pantangan seperti air dingin, makan minuman instan, gula garam, karbohidrat berlebihan. Nah, dan yang terakhir ternyata ada pertanyaan, bismillah, jahe merah apakah bagus untuk asam lambung? Pertama, jahe merah sifatnya panas. Dia bagus untuk lambung yang sifatnya dingin. Ya, dia bagus untuk lambung yang sifatnya dingin. Kalau diberikan minuman jahe, dia semakin nyaman, itu lambung dia dingin. Nah, tapi kalau lambung sifatnya panas, diberikan jahe merah, dia akan tambah sakit. Memang efek jahe ini adalah untuk menguatkan dinding lambung. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi. Ya, semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya pribadi, bagi panitia juga para hadirin yang menyaksikan di dunia maya. Dan tidak lupa, intinya ilmu itu adalah dipraktekkan. Ya, Anda praktek walaupun nggak bisa setiap hari, bisa dilakukan. Ya, misalkan 2 hari ini praktek, besok enggak. Praktek lagi, besok enggak. Ya. Nah, kalau bisa praktek terus-menerus, alhamdulillah. Tapi namanya masa bosan datang kepada siapa saja. Ya, masa bosan bisa datang kepada siapa saja. Pertanyaan terakhir dari saudara kita, untuk penderita anxiety, obatnya apa? Anxiety kira-kira sifatnya panas atau dingin? Anxiety sifatnya panas. Kok tahu? Karena kalau orang anxiety, dia sulit tidur, dia sensitif, ketakutan berlebihan, tensi naik, ya, asam lambung meningkat, ya, dan ini sifatnya panas. Obatnya adalah cari menu makanan yang dingin. Anda cari, jadikan konsumsi seperti labu parang. Menu makanan Anda labu parang, ya. Konsumsi juga minuman Anda, jadikan minuman teh daun bidara. Silahkan. Hindari atau kurangi makan makanan yang sifatnya panas. Kurangi makanan ya seperti daging kambing, ikan asin, ayam, bebek, ya, telur, ya. Cari menu Anda yang lainnya, misalkan tempe tahu, misalkan ikan segar, laut atau darat, atau sapi segar bukan dendeng, itu contoh. Kemudian al-habatu sauda sifatnya panas. Maka cocok bagi Anda yang anxiety, Anda bisa mengkonsumsi habatu sauda tapi direbus terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Habatu sauda ambil 2 gram. Ya. Ambil al-habatu sauda 2 gram. 2 gram kemudian direbus. Kalau pakai panci dari kaca bagus, atau panci dari tembikar bagus, tapi kalau nggak ada ya semampunya, panci seadanya. Nah, 2 gram direbus dengan 3 gelas air, ya. Kemudian sisakan 2 gelas, ya, tidak perlu banyak-banyak, bisa pakai 150 cc aja atau 200 cc gelasnya. Kemudian diminum pagi dan diminum sore hari, ya, dirutinkan. Walaupun sampai 1 bulan, 2 bulan terus. Nah, sambil Anda bisa tambahkan padanya daun bidara. Ya, daun bidara direbus bersamaan, tidak mengapa. Daun bidara dosisnya, ya, ambil daun bidara, ya, 1 genggam, dicuci bersih. Kemudian direbus dengan 2 gram al-habatu sauda. Direbus dari 3 gelas air sampai menjadi 2 gelas, diminum pagi dan sore, itu saja. Nah, barakallahu fikum. Kemudian bagaimana cara mengetahui lambung panas dan lambung dingin? Kalau Anda lihat, ada orang sering mengkonsumsi cabai.
suka pedas-pedas, ketahuilah lambung dia itu dingin. Ya, lambung dia dingin. Sebaliknya kalau ada orang suka yang dingin-dingin, ketahui lambung dia panas. Barakallahu fikum, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup semua pertanyaan karena waktu sudah habis. Ya, semoga bermanfaat untuk saya pribadi, untuk Anda semua, dan kita ucapkan jazakumullah khair kepada para panitia, yaitu Majelis Ta'lim Al-Fath guys, ya. Dan semoga kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian-kajian yang lainnya, dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya yang kita ambil topik insyaallah hikmah di balik adab makan Nabi SAW. Sehat melalui pola makan atau adab Nabi SAW. Jika ada salahnya harap dimaklumi. Namanya kesalahan terjadi pada siapa saja karena keterbatasan ilmu saya, ya. Dan jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.